Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat dokumen bargaining schedule BBS atau yang biasa disebut juga besar besi untuk pekerjaan fondasi pelket. Sebelum saya membuat dokumen bargaining schedule-nya, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui apa itu dari dokumen BBS ini. Dokumen BBS merupakan dokumen yang berfokus kepada pekerjaan pembesian. Dokumen ini merupakan dokumen tambahan dari gambar kerja, karena dari dokumen BBS ini akan lebih mendetailkan untuk detail-detail dari si pembesian itu. Dokumen BBS ini berfungsi sebagai acuan proses fabrikasi maupun pemasangan pekerjaan pembesian. Lalu apa bedanya dokumen BBS dan shop drawing atau gambar kerja yang ada dalam suatu proyek? Dalam gambar kerja misalnya seperti ini ya, untuk gambar kerjanya di sini kan ada tertulis diameter 19/200. Di bagian gambar kerja ini kan belum tertulis untuk berapa jumlahnya dan juga seperti apa bentuk tulangannya, dan masing-masing panjang dari bentuk tulang ini kan belum terisi ya, atau belum tampil. Nah, hal-hal seperti ini nanti akan didetailkan di dalam dokumen BBS seperti ini kira-kira nanti ya, agar nanti mempermudah bagi para pekerja supaya mereka tidak usah menghitung ulang atau memikirkan lagi tentang berapa banyak yang harus dipotong, terus juga bentuknya seperti apa, dan dalam bentuk itu masing-masing panjangnya tidak harus dicari lagi. Termasuk juga nanti pengaturan sisa material besi akan muncul biasanya dalam dokumen bargaining schedule. Ini untuk acuan agar nanti waste-nya kecil. Untuk membuat dokumen bargaining schedule ini atau BBS ini biasanya menggunakan beberapa cara. Yang pertama bisa menggunakan AutoCAD itu sendiri di sini seperti di gambar ini. Tapi cara ini biasanya lebih lama karena kita harus buat satu persatu untuk garis-garisnya dan angka-angkanya. Lalu menggunakan Microsoft Excel, dan yang lebih modern untuk saat ini menggunakan software BIM seperti Revit. Dalam video ini saya akan memberikan tutorial cara membuat bargaining schedule yaitu menggunakan Microsoft Excel. Kenapa menggunakan Microsoft Excel? Karena dalam Microsoft Excel ini bisa lebih cepat. Lalu kan tidak semua di proyek di Indonesia saat ini menggunakan gambar kerja BIM ya, khususnya dari konsultannya. Jadi mungkin masih ada gambar yang dari gambar AutoCAD. Untuk itu, biar lebih cepat dalam pembuatan BBS-nya, saya menggunakan Excel. Dan jika menggunakan Microsoft Excel, BBS yang kita buat, kita bisa optimasi untuk sisa material waste besinya. Jadi supaya nanti nilai waste-nya itu kecil. Sebelum kita membuat dokumen bargaining schedule, kita harus siapkan berupa gambar kerja, bisa shop drawing atau DED atau gambar apapun itu, gambar kerja yang terkait dengan detail pembesian pelcap, karena dalam video ini kita akan bahas untuk pekerjaan pelcap. Karena nanti dokumen gambar kerja ini akan menjadi acuan untuk input data-data bargaining schedule yang nanti akan kita buat. Makanya sebelum itu kita harus bisa membaca gambar kerja dari pelcap tersebut. Karena kalau misalnya membuat BBS tapi kita tidak bisa memahami atau tidak bisa membaca gambar kerja dari shop drawing-nya, ini percuma ya, nanti pembuatan BBS-nya akan lama dan bisa jadi bisa salah juga. Untuk itu dalam video ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara membaca gambar kerja detail pelcap. Bagi teman-teman yang sudah bisa membaca gambar kerja detail pelcap dan sudah terbiasa di proyek untuk membaca gambar kerja pelcap ini, silakan bisa skip bagian ini dan lanjutkan di bagian proses pembuatan dari bargaining schedule-nya. Di sini saya sudah siapkan untuk gambar pelcapnya, yaitu ada pelcap detail P2C dan P2D. P2C dan P2D ini memiliki ukuran panjang 4400 dan lebar 1400.
dengan beberapa detail tulangan seperti berikut. Yang pertama ada diameter 19, strip 200. Bagaimana cara membacanya? Diameter 19 ini merupakan tulangan dengan diameter 19 ya, D19 ini. Lalu strip 200 ini merupakan jarak yang akan dipasangnya. Selanjutnya ada simbol segitiga ke bawah dan ada garis strip ini ya, atau garis ke atas. Ada garis vertikal ke atas. Ini merupakan menunjukkan dia tulangan yang akan dipasang di sebelah atas. Untuk lebih memahami bagaimana bentuk dari tulangan ini, saya sudah siapkan untuk gambar 3D modelingnya dari si gambar pelcap ini. Ini merupakan yang warna kuning ini tulangan D19 jarak 200. Tulang ini dipasang arah 4400 ya, atau arah memanjang dengan jarak 200. Lalu ada diameter 32 jarak 100. Arahnya segitiga ke atas, ini merupakan tulangan bawah karena dia mengarah ke atas. Dalam modeling rapidnya yang saya tanda ini dengan yang warna merah. Untuk bentuk tulangannya bisa lihat di gambar potongan. Untuk tulangan yang diameter 19, kira-kira bentuknya seperti ini, seperti huruf U terbalik. Dengan di bagian kiri kanannya ada tekukan. Untuk panjang tekukan ini bisa dilihat di gambar. Jika tidak ada dalam gambar kerja, bisa lihat di standar gambar atau standar detail pembesian. Untuk tulangan D32 yang jarak 100, di sini dipasang berbentuk huruf U dengan sisi kanannya dia tekukannya full sampai ke atas pelcap. Dalam 3D-nya kira-kira seperti ini. Oke, itu untuk tulangan yang arah memanjang. Untuk tulangan arah vertikal atau arah pendek, cara membacanya sama. Bedanya di sini ada tanda untuk posisi dipasangnya tulangan. Di sini ada ininya dua ya, garisnya ada dua. Di sini merupakan tulangan yang nomor 2 dipasang dari atas. Lalu ada diameter 19 jarak 100 dengan tanda segitiga ke atas dan garisnya ada dua. Ini merupakan tulangan dengan diameter 19 jaraknya 100 dan dipasang posisinya kedua dari bawah. Yang terbawah tetap tadi yang diameter 32. Oke, untuk gambar potongnya seperti ini. Untuk detail pelcapnya dia tingginya 1500. Selanjutnya ada tulangan samping. Tulangan samping ini dipasang 4 buah kanan kiri ya, dengan diameternya 19. Tulangan samping di sini bisa dilihat di modelnya repeatnya yang berwarna abu-abu. Tulangan samping ini mengelilingi dari pelcapnya. Oke, itu saja mungkin bagaimana cara membaca gambar kerja dari detail pelcap ini khusus untuk pekerjaan pembesiannya. Selanjutnya kita langsung buat untuk dokumen dari bar bending schedule-nya. Untuk membuat dokumen BBS fondasi pelcap dalam video ini, saya akan menggunakan aplikasi Excel BBS versi 2.0 dari CP Studio. Dokumen BBS yang buat dengan aplikasi ini nanti akan lebih mudah karena ada lebih otomatis, dan juga di aplikasi ini ada sistem optimasi secara otomatis. Jadi nanti kita bisa mengetahui sisa material tanpa harus kita mengaturnya secara manual. Langsung saja saya sudah buka untuk aplikasi Excel BBS-nya. Aplikasi Excel BBS ini merupakan format Excel, tapi di dalamnya ada beberapa coding yang membuatnya lebih otomatis. Yang pertama saya akan hapus terlebih dahulu dari konten di dalam aplikasi Excel BBS yang sudah dibuat ini. Selanjutnya kita isi untuk kolom pertama, yaitu kolom pekerjaan. Di sini merupakan kolom yang untuk input pekerjaan apa yang akan kita buat dokumen BBS-nya. Kita isi ini pekerjaannya pelcap.
Tipenya P2C seperti di dalam gambar, P2C atau P2D. Saya anggap P2C saja, ini saya akan hitung untuk P2C. Untuk quantity tipenya, ini merupakan jumlah dari si file cap dalam keseluruhan gambar denahnya ya. Jadi biasanya kan ada gambar denah file cap. Nah, di situ untuk tipe 2 P2C ini ada berapa? Di sini kita tulis. Saya kasih sampel saja biar cepat videonya. Ini 3 ya contohnya. Lalu untuk dimensi ini merupakan ukuran dari eh, jenis pekerjaannya, yaitu ukuran file cap ini berapa. Kita lihat di gambarnya untuk panjangnya 4400, jadi yang arah mendatar ini saya anggap sebagai panjang, lalu lebarnya 1400 dan tingginya 1500. Kita input ke dokumen PBS-nya. Oke, sudah sesuai. Lalu ada kolom nama tulangan, ini merupakan untuk input nama tulangan yang akan di input ke dalam Excel BBS ini. Yang pertama saya akan input untuk tulangan yang atas terlebih dahulu, yaitu tulangan atas yang arah panjang atau arah mendatar, yang diameter 19 jarak 200. Dengan nama tulangannya tulangan atas, arah X ya. Kalau yang mendatar itu kan X biasanya. Atau arah panjang, terserah, ini bisa bebas untuk input nama tulangan ini. Untuk kode tulangan juga bisa bebas kode tulangannya, mau apa saja terserah. Di sini saya input untuk tulangan T1. Tapi yang perlu diperhatikan, kode tulangan antara baris dengan satu dengan yang lainnya harus berbeda. Misalnya di sini T1 ke baris yang selanjutnya harus T2 dan T3 atau apapun itu, yang penting berbeda. Supaya nanti lebih memudahkan ketika proses optimasi waste material besinya. Selanjutnya ada kolom diameter. Kolom diameter diisi dengan diameter si tulangan atas arah X ini, yaitu tulangan diameter 19. Di sini tidak usah input dengan huruf, karena ketika input angka saja pun untuk hurufnya akan muncul otomatis sebelah kiri ya. Untuk jumlah tulangan kita bisa menghitungnya dari gambar kerjanya. Nah, ini salah satu fungsi dari dokumen base itu, yaitu untuk mengetahui jumlah tulangan kan. Ketika di dalam gambar software ini kan dia belum ada informasi dari jumlah tulangannya, hanya berupa diameter dan jarak saja. Untuk itu kita fokus ke diameter 19 jarak 200, dia dipasang ke arah 4400 lalu disebar ke arah 1400. Jarak penyebarannya yaitu 200, berarti kan ini 1400 bagi 200. Seperti itu ya untuk logikanya atau konsepnya. Tetapi di sini dalam pekerjaan paket ini untuk pembesian biasanya kan samping kanan kiri ini ada selimut beton. Nah, tebalnya selimut beton ini harus disesuaikan dengan gambar standar detailnya. Kecuali di dalam gambar soft drawing ini sudah ada seperti ini, di sini sepertinya sudah terdefinisi untuk selimut betonnya. Atau kita pastikan ke standar detailnya berapa sih selimut beton kanan kiri di file cap ini. Saya buka untuk standar gambarnya. Saya fokus ke selimut beton untuk tulangan. Di sini ada beberapa jenis selimut beton. Kita fokus yang selimut beton untuk dicor langsung di atas tanah ya, karena kan file cap ini merupakan salah satu pondasi dan dia di dalam tanah justru ya. Jadi untuk selimut betonnya kita gunakan yang 75 kanan kiri. Di dalam gambar juga ada 75. Jadi urutannya ketika dalam gambar soft drawing sudah ada angkanya, kita nggak harus buka standar detail. Karena acuan pertama dalam proyek itu kan soft drawing. Kecuali dalam soft drawing ini tidak ada muncul angka atau nilainya, kita bisa buka standar detail. Lalu misalkan ada perbedaan antara standar detail dan soft drawing, itu
ha- eh, itu kita harus mengacu ke soft drawing karena dokumen yang paling pertama kan yang menjadi acuan itu soft drawing dalam proyek itu. Atau bisa tanyakan ke atasan Anda atau engineeringnya di lapangan situ atau konsultannya mana yang harus dipakai. Oke, untuk sebut betulnya yaitu 75. Jadi untuk mengetahui dari jumlah tulangan yang diameter 19 ini, rumusnya yaitu 1400 kurangi 75 sebelah bawah sini dan sebelah atas di sini, baru dibagi dengan 200. Kita aplikasikan ke Excel BBS-nya. Jumlah tulangan yaitu arahkan ke dimensi L. Di sini kan sudah ada 1400-nya, lalu kurangi dengan selimut betulnya 75 dan 75, di kurungnya ditutup. Lalu dibagi dengan jaraknya 200. Nah, di sini hasilnya 6,3. Dalam jumlah tulangan di lapangan kan nggak mungkin itu dari jumlah tulangan itu ada komanya. Misalkan mandor mau memotong tulangan T1 ini ya, T1, lalu jumlahnya 6,3 kan nggak mungkin ya. Jadi kita harus bulatkan dari bilangannya agar menjadi bilangan bulat. Ini bisa pakai rumus untuk pembulatannya atau bisa manual. Kalau pakai rumus seperti ini caranya, pakai round up. Jadi round up, terus dalam kurung, dan titik koma, lalu 0, nanti tutup kurungnya akan otomatis. Di sini pembulatannya jadi 7, untuk jumlah tulangannya menjadi 7 ya. Untuk bentuk tulangan, sesuai dengan gambar 3D-nya, tadi kan gambarnya yang diameter 19 jarak 200 ini seperti warna kuning ini ya. Jadi kebalik. Dalam BBS ini kita bisa langsung memilih bentuk tulangnya, tidak harus buat seperti di gambar ya. Kita dengan klik kolom kode shape, diklik 2 kali, lalu bentuk tulangnya dipilih. Di sini saya pilih yang 21 karena kan bentuk tulangannya huruf U tapi dibalik saja. Selanjutnya untuk panjang tulangan, di sini Anda harus input panjang tulangan per masing-masing kode yang ada di dalam bentuk tulangan ini. Di dalam bentuk tulangan ini ada kodenya akan A, B, dan C. Nah, ini ditandai dengan warna kuning panjang tulangan yang harus diisi. Pertama yang untuk variabel A, untuk mengisi dari nilai panjang tulangannya, kita bisa lihat di gambar soft drawing-nya. Di sini nilai A-nya sudah terlihat yaitu 285. Kalau misalkan di sini tidak dimunculkan untuk nilai dari tekukan ini, kita bisa lihat lagi di standar gambar. Tapi karena ini sudah ada, makanya saya langsung input dari nilai tekukan yang sisi sebelah kiri ini atau nilai A ini. 285 untuk nilainya. Lalu yang C juga sama karena kanan kiri ini sama ya untuk panjangnya. Selanjutnya untuk nilai yang B ini merupakan arah panjangnya ya, berarti di sini yang 4400 lalu dikurangi dengan selimut beton kanan dan kiri. Sehingga rumusnya menjadi seperti ini, kita arahkan ke bagian P lalu dikurangi dengan selimut betonnya kanan kiri 75 75. Sudah selesai untuk si tulangan atas arah X ini. Selanjutnya kita tampilkan untuk peta panjang, peta jumlah tulangan dan berat besinya dengan fitur yang ada dalam aplikasi Excel BBS ini. Ini hanya sekali klik, tinggal klik calculate aja. Lalu di sini ada 3 pilihan. Kalau manual Anda bisa menghitung sendiri, kalau auto ini otomatis akan dihitung oleh aplikasi. Base 866 ini seperti auto tapi pakai rumus khusus. Untuk penjelasan base 866 ada di video lainnya. Saya pakai auto untuk video ini. Nah, di sini sudah terlihat untuk total panjangnya berapa dari ketiga variabel tulangan yang sudah tadi kita input. Itu total jumlah tulangan merupakan perkalian dari kuantiti tipe dikali dengan jumlah tulangan itu sendiri. Untuk berat besi merupakan berat volume besi dari tulangan atas arah X yang sudah kita buat tadi.
Oke, selanjutnya saya akan input tulangan-tulangan lainnya di dalam gambar detail pel cap ini. Ini mungkin akan lebih cepat untuk videonya, karena tadi untuk lebih detailnya sudah ke dalam tulangan atas arah X yang sudah kita buat tadi. Untuk data pekerjaan dan tipe, quantity, dimensi saya copy saja, karena sudah ada informasinya di baris sebelumnya. Lalu selanjutnya saya input untuk tulangan atas arah Y. Untuk kodenya saya menjadikan gantinya dengan kode T2. Lalu untuk diameternya, yang ini masih tulang atas, merupakan diameter 16 dengan jaraknya sama ya, 200, seperti tulangan yang arah memanjang, arah lebar juga dia jaraknya 200. Untuk itu rumusnya menjadi seperti ini. Untuk membagi rumusnya, kita balikan posisi ininya, area penyebarannya menjadi arah panjang. Maksudnya seperti ini. Jadi di sini kan kalau misalnya tadi tulangan yang diameter 19, area penyebarannya dia merupakan area yang pendek di sini ya. Jadi yang 1400 yang dibagi dengan 200-nya setelah dikurangi selimut beton. Kalau tulangan arah pendek, sebagai pembaginya yang arah panjang, ini kebalikannya. Jadi rumusnya saya tinggal ini copy saja, lalu pembaginya saya arahkan ke arah yang panjang seperti ini. Ke arah yang panjang seperti ini. Nah, ini sudah ketemu untuk jumlah tulangannya. Ini biar mempercepat pekerjaannya, jadi seperti itu caranya. Untuk bentuk tulangan sama dengan tulangan yang arah X. Untuk mengisi variabel panjang tulangan, ini saya copy saja kanan kirinya, ini sama. Tapi di gambar ini tidak ada potongan yang arah ke sini ya, arah pendek ini. Tapi karena di sini sudah ada nilai panjangnya, saya samakan saja. Jadi ini sama saja. Lalu untuk variabel B-nya di sini yang kita harus dirubah. Ini merupakan tulangan yang arah pendek kan, arah 1400 dikurangi selimut beton. Jadi yang 1400 ke sini, ini tulangannya dikurangi dengan selimut beton. Sudah ketemu. Untuk menampilkan total panjang, total jumlah tulangan dan berat besi nanti saja sekalian setelah semua tulangan di input. Selanjutnya saya input untuk tulangan lainnya. Saya copy untuk pekerjaan sampai dimensi. Lalu saya input untuk tulangan bawah sekarang ya. Tadi kan tulangan atas, saya input untuk tulangan bawah. Saya copy saja lalu ganti untuk judulnya. Kodenya saya kasih kode T3, saya tinggal tarik saja biar nggak usah buat satu persatu. Untuk tulangan bawah arah X, di sini arah X ini arah mendatar. Diameter 32, jaraknya 100. Diameter 32, jarak 100. Untuk arah X, kita pakai jumlah tulangannya pakai yang tulangan atas arah X juga. Jadi ini sama pasti ya untuk rumusnya. Bedanya hanya di jaraknya, kita ganti dengan 100. Jadi akan seperti ini. Kan konsepnya sama tadi, saya sudah jelaskan di tulangan yang atas arah X. Untuk bentuk tulangannya, ini tulangan bawah ini bentuknya U ya, cuma kanan kirinya untuk U nya ini lebih panjang. Untuk itu bentuk masih sama, pakai yang kode 21. Dan untuk panjang A dan C nya ini yang berbeda dengan tulangan yang atas. Jika dilihat dari gambar di sini, ini tulangan yang D32 ini, sisi-sisinya dia tekukan full sampai ke atas. Jadi kita langsung saja untuk sampai ke atas ini merupakan dari tinggi pel cap. Tinggi pel capnya 1500 kurangi dengan selimut beton bagian bawah dan bagian atas. Seperti ini. Yang C juga sama seperti itu. Tinggal copy saja. Arahkan yang ke variabel C. Selanjutnya bagian B di sini panjangnya sama dengan tulangan atas karena rumusnya kan sama. Lalu kita lihat lagi, jika dilihat dari gambar untuk yang
sisi kiri dan kanan tadi. Di sini sepertinya tidak ada pengurang lagi ya, ada pengurang lagi dari selimut beton yang 75 ini. Jadi tidak 100% full. Di sini tidak ada nilainya. Ini bisa Anda kurangi lagi untuk panjang tulangan variabel A dan C agar nanti mungkin tidak bertabrakan dengan tulangan bagian atas. Mungkin saya coba kurangi dengan 50 atau juga dengan 50 seperti itu. Tapi ini terserah ya, bisa gunakan atau tidak. Selanjutnya saya input untuk tulangan lainnya. Masih tulangan bawah, kita ke tulangan yang diameter 19 jarak 100, yang tulangan bawah arah pendek. Untuk pekerjaan sampai dimensi saya copy karena sama dengan sebelumnya, ini masih satu tipe. Ini tulang bawah arah Y untuk nama tulangannya. Kalau tulangan saya tinggal tarik saja. Untuk diameternya diameter 19. Untuk jumlah tulangan saya pakai rumus yang tulangan atas arah Y. Nanti hanya beda di bagian jarak saja ya. Karena di jarak ini dia akan menggunakan jarak 100. Saya rubah di sini jaraknya jadi 100. Oke, seperti itu. Untuk bentuk tulangannya sama seperti yang tulangan bawah arah X. 21 juga. Untuk rumusnya saya menggunakan rumus yang untuk panjang tulangannya saya menggunakan data dari tulangan atas arah Y. Lalu saya ganti untuk variabel A dan C nya seperti tulangan bawah arah X. Ini saya tinggal copy saja seperti ini. Ini sudah ketemu untuk variabel panjang tulangannya. Selanjutnya kita input tulangan lainnya. Saya copy pekerjaan sampai dimensi ini karena masih sama. Lepas tekan di baris selanjutnya. Kita lihat untuk gambar kerjanya tulangan yang belum di input itu yaitu tulangan ini ya, tulangan samping yang 4 diameter 16. Saya tulis untuk nama tulangnya tulangan samping. Kode tulangannya T5, jumlahnya 16, jumlahnya diameternya 16, lalu untuk jumlahnya ada 4. Nah, kalau dilihat tulang samping ini kan dia mengelilingi dari seluruh pelket ya. Jadi kira-kira di sini nih yang warna biru ini kira-kira nanti tulangan samping ini akan mengelilingi seperti ini. Tetapi tulang ini kan nggak mungkin langsung dibentuk seperti ini karena nanti akan ribet ketika proses bending besinya. Untuk itu tulang ini akan saya bagi menjadi 2. Nanti bentuknya akan seperti huruf U. Kalau dilihat saya sudah mendetailkan untuk bentuk tulangan yang samping ini. Kira-kira seperti ini. Jadi yang dipotong itu yang di arah arah pendek. Lalu karena tulang ini dipotong, otomatis nanti harus ada overlap atau ada sambungan besi. Jadi besi itu ketika nyambung dia harus ada overlapnya, harus dilebihkan satu sama lain sesuai dengan ketentuan standar gambarnya. Nah, untuk overlap diameter 16 ini untuk nilainya kita bisa lihat di bagian standar gambar. Ada di dalam panjang penyambungan tulangan di sini ya. Diameter 16. Lalu mutu beton juga kita harus lihat yang pelket ini pakai mutu beton berapa. Mutu betonnya menggunakan 35 MPa. Kita lihat diameter 16 lalu 35 MPa itu 530 ya. 16 35 53. Oke, betul. Oke, 35. Oke. Berarti kita pakai yang 53 untuk nilai dari overlapnya. Kita bisa sesuaikan di sini saya 63, saya ganti dengan 53 ya. Lalu 53 bagi 2 hasilnya 265. Jadi konsepnya untuk
tulangan yang samping ini, di dalam bagian sisi kiri dan kanannya dia harus ditambahi dengan setengah dari overlap. Karena kan di bagian satunya lagi juga nanti ditambah dengan setengah tambah setengah jadi satu overlap. Seperti itu kira-kira ya. Untuk ilustrasinya seperti ini. Jadi ini setengah, ini juga setengah. Jadinya ketika digabungin kan jadi satu. Untuk tulangan yang 21 masih sama. Nah, untuk yang nilai A sama nilai C, di sini kita bisa gunakan rumus lebar dari pel cap dikurangi dengan selimut beton, kurangi selimut beton dibagi dengan 2, karena kan tulang ini bagi 2 ya, dipotong. Lalu kita harus tambahkan dengan overlap besinya. Overlap besinya tadi kan 530 dan dibagi 2, karena kan bagian saya juga akan seperti itu nanti, supaya ketika ditambahkan jadi satu overlap. Seperti ini kira-kira. Kalau sudah, untuk nilai C nya sama dengan nilai A, saya copy saja. Selanjutnya yang nilai variabel B nya kita arahkan ke bagian panjang, dikurangi dengan selimut beton dan selimut beton seperti ini. Ini sudah selesai untuk tulangannya. Kita lihat lagi apakah ada tulang lain yang belum diinput. Jika dilihat dari gambarnya ini sudah semua. Untuk tulangan yang di gambar ini sudah ada, kecuali nanti mungkin kalau Anda mau input tulangan support dari pembesian pel cap bagian atas ini, mungkin nanti bisa diinput lagi. Tapi biasanya itu perhitungannya berbeda, karena untuk perhitungan volume biasanya itu tidak masuk. Jadi kita input sesuai dengan yang ada dalam gambar kerja ini aja. Itu nanti inputnya berbeda saja ya. Karena bentuk tulangan yang tulang samping ini kita bagi menjadi 2, kita harus menjumlahkan dengan atau mengkalikan dengan 2 jumlah tulangan yang sudah diinput tadi. Jadinya kan nanti ada bagian kanan kirinya ya, jadi ini jadi 2 gitu. Oke, setelah itu kita tampilkan untuk semua panjang dan jumlah tulangannya ya. Semua tulangan yang sudah diinput kita munculkan dari total panjang, total jumlah, dan berat besinya dengan cara calculate lalu klik auto. Sudah muncul semua untuk data-datanya. Base ini sudah selesai dibuat untuk bagian pel cap. Lalu bila Anda ingin menghead atau melihat tampilnya lebih sederhana, lebih simpel, ini bisa di head saja. Untuk variabel panjang tulangan yang kosong ini kenapa banyak kayak gini, karena mengantisipasi bentuk tulangan yang ribet ya. Jadi di sini kolomnya banyak. Setelah itu kita akan coba proses optimasi dari BBS yang sudah kita buat agar nilai WES-nya kecil. Optimasinya dengan otomatis dengan fitur optimasi yang ada dalam aplikasi Excel BBS ini. Jadi Anda nanti tidak usah harus mengaturnya manual, karena saya tahu kalau mengatur sisa material besi ini secara manual di Excel ini akan sangat lama sekali. Nah, saya juga pernah buat. Untuk itu saya buat aplikasi ini karena biar mempercepat proses pengaturan sisa material besi itu. Kita gunakan fitur optimasi dalam aplikasi Excel BBS ini. Klik optimasi. Ikuti saja beberapa perintah yang disediakan oleh aplikasi ini. Dan kita tunggu proses optimasi ini berjalan otomatis. Anda bisa ngopi dulu atau ngapain gitu. Jadi tidak usah ribet-ribet untuk membuat atau mengatur optimasi ini. Lama tidaknya proses optimasi tergantung banyaknya data yang Anda input dan juga spesifikasi dari komputernya atau laptopnya. Ini optimasi sudah selesai, ini sangat cepat, cuma sekitar 1 menit untuk data yang seperti ini.
Datanya sudah selesai dan kita lihat di bagian cutting schedule, set cutting schedule. Oke, saya akan jelaskan untuk bagaimana cara membaca data dari hasil optimasi ini. Yang pertama di sini ada diameternya 16, lalu length of available ini merupakan besi utuhnya, panjangnya berapa, yaitu 12 meter. Selanjutnya ada kolom number of bar, di sini merupakan jumlah tulangan yang tadi kita input ya. Di sini jumlah total tulangan. Ini untuk diameter 16 ini jumlah total tulangnya itu ada 90. Lalu ada cut length atau bar marks. Di sini merupakan kombinasi dari kode tulangan yang sudah kita input dikombinasi dari kode tulangan satu dan lainnya agar menghasilkan sisa material sekecil mungkin, atau kalau bisa bahkan menjadi 0. Di sini kalau dilihat kan dia penjumlahan kombinasi ini yaitu 11490 atau 11 meter, 49. Nanti akan mendapatkan nilai base-nya 510. Nah, ini algoritma yang kami kembangkan dalam aplikasi Excel BBS ini, yaitu bagaimana caranya agar kombinasi tulang yang ada dalam cut length ini dia menjadi 0 atau menjadi 12 meter ketika ditambahkan. Jika tidak bisa pun bagaimana caranya mendapatkan nilai yang sekecil mungkin base-nya, atau paling mendekati dengan 12 meter penjumlahannya. Nah, kombinasi ini juga nanti bisa Anda gunakan untuk proses fabrikasi. Jadi ini untuk menjadi acuan bagi para pekerja, tulangan yang mana terlebih dahulu yang harus dipotong. Misalnya di sini tuh kelihatan untuk yang pertama T5 dulu yang dipotong, yang panjangnya 6030 ya. Di sini T5 merupakan tulangan yang samping karena kan dia paling panjang. Ini nggak apa-apa dipotong terlebih dahulu, walaupun nanti masangnya mungkin belakangan, tapi kan motongnya bisa didahulukan karena dia tulangannya yang paling panjang. Jadi tulangan yang lebih pendek di dalam aplikasi BBS ini akan lebih diterakhirkan gitu. Selanjutnya dia akan dipasangkan dengan T2, tulangan yang pendek nih. Setelah tulangan T5 diambil lalu dipotong, kan nanti ada sisa. Nah, sisanya ini dipakai untuk tulangan T2. Tulangan T2 dengan panjang 1820. T2-nya sebanyak 3 kali. Agar dia mendapatkan base yang kecil. Seperti itu kira-kira ya, untuk konsep dari optimasi dalam aplikasi Excel BBS ini. Hasil optimasi dari Excel BBS ini akan menampilkan data sisa potongan juga di sini ya. Anda bisa lihat dengan Anda punya data ini, nanti ketika ada pekerjaan lainnya Anda bisa menggunakan data-data yang sudah tertera di Excel BBS ini. Jadi kan, oh iya, saya kan ada datanya ya ketika ada pekerjaan, misalnya pekerjaan balok gitu. Anda kan bisa gunakan, oh misalnya di 19 masih ada panjangnya 2360, lalu ada jumlah 10. Nah, Anda bisa cek di lapangan. Ketika, oh iya benar, ketika ada, Anda bisa gunakan untuk mungkin di tulangan balok itu ada balok yang memang panjangnya lebih pendek dari 2360. Ini pentingnya Anda mempunyai data sisa potongan besi agar nanti besi itu bisa di manajemen, agar nanti besi itu bisa di manage dan tidak berserakan, lalu tidak ada yang jual juga ketika di proyek. Lalu di sini akan ditampilkan juga total besi utuh yang dibutuhkan berapa, lalu waste dan off cut ini merupakan data sisa potongan. Kenapa kami dibagi dua kolom seperti ini? Untuk waste ini merupakan data sisa potongan yang panjangnya kurang dari 300 mm, lalu off cut ini merupakan data sisa potongan yang lebih dari 300 mm. Di sini lalu ada persentase dari total waste-nya berapa. Di sini 8% untuk diameter 16. 8% ini cukup besar ya kalau di proyek. Ya besar karena datanya kan sedikit. Kecuali nanti ditambah dengan beberapa pekerjaan aja mungkin waste ini akan semakin sedikit. Untuk melihat rekapitulasi perhitungan BBS-nya bisa buka di rekap BBS. Ini rekap BBS ini merupakan rekap yang murni tanpa tambahan waste. Lalu ada rekap optimasi merupakan rekap yang sudah ditambahi dengan waste. Di sini persentasenya cukup besar karena datanya cuma 1. Nanti ketika datanya banyak, misalnya pekerjaannya yang lain banyak, mungkin akan lebih sedikit
persentase dari total waste-nya. Oke, itu saja video tutorial cara bagaimana membuat dari barbening schedule untuk pekerjaan fondasi backup dengan aplikasi Excel BBS yang disediakan oleh CP Studio. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.